membuat telur tidak menetas, jenengan cari produk yang serinya adalah SL. SL ini soluble liquid atau minyak larut dalam air. Kalau di pendidikan dulu waktu saya SMP yang namanya minyak itu tidak pernah bisa menyatu dengan air. Tapi dengan SL itu minyak akan jadi satu dengan air. Nah, kenapa produk SL? Karena di dalam SL ini ada minyak yang sudah menjadi nutrisi yang bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Ketika minyak ini mengenai telur, telurnya ini tidak akan menetas, Pak. Nanti jenengan kalau mau coba boleh untuk PTE sampean diolesi minyak makan terus dimerne lah, nanti tidak akan menetas. Nah, kalau sekarang telurnya ini tidak menetas, maka siklusnya ini akan terpotong, larvanya sudah nggak ada, ulatnya nggak akan ada, kepompongnya nggak ada, ini pun akan teratasi. Jadi sekarang dengan metode mengatasi telur ini, dari persoalan ini mana yang sudah teratasi? Kira-kira jamur teratasi belum? Belum, saya belum jelaskan jamur. Oke, jamur nanti diterangkan. Orang teratasi? Teratasi. Kresek? Belum. Sundep? Teratasi. Tikus? Belum. Blas? Belum. Keong? Belum. Patah leher? Belum. Patah leher teratasi. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kan tadi hama terpotong siklusnya di sini. Nah, penyakit itu sumbernya kurang lebihnya dari jamur. Nah, jamur ini bisa timbul karena luka, karena kompos, karena residu racun. Nah, itu bisa menimbulkan jamur. Nah, sekarang persoalannya ada di jamur. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi jamur? Cara mengatasi jamur juga sama, produknya adalah SL. Kalau sampai mau membuktikan, boleh sampai cari orang yang kerjanya buat tempe lah. Pas proses pembuatan tempe itu ada proses delik, dirageni, dan dari tempe. Proses peragian. Waktu proses peragian, rageni ditetesi minyak makan kira-kira boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak jadi tempe karena apa? Jamurnya nggak tumbuh. Nah, itu salah satu bukti bahwa jamur ini tidak akan tumbuh dengan ini, nggak akan muncul, ini nggak akan timbul bakteri, tidak akan virus, tidak ada leles, tidak ada beras, tidak ada pakai, tidak ada gas ini. Nah, sekarang beras ini teratasi nggak? Teratasi. Terus jamur teratasi. Kresek teratasi belum Pak PPL? Teratasi. Saya hati-hati Pak karena ada Pak PPL di sini. Nah, ini sudah teratasi. Nah, sekarang tikus belum. Nah, tikus ini kami dari KSM memproduksi pupuk plus pestisida hayati dan pengusir tikus sudah dalam satu kemasan. Nah, sekarang saya mau menerangkan dari mana dasarnya tikus ini kok bisa diusir. Jadi kalau dari penelitian yang kami lakukan, saya nggak akan uraikan panjang lebar. Dari hasil penelitian itu tikus kalau dibunuh dan matinya perlahan-lahan, itu ketika dia mau mati pasti dia akan, orang Jawa ngarani nguyuh terakhir. Pasti dia akan mengeluarkan cairan, setelah itu mati. Nah, setelah kami pelajari, yang dikeluarkan itu sebetulnya bukan nguyuh Pak, tapi itu serum, signal tanda bahaya. Jadi ketika serum itu keluar, itu tikus teman-temannya dia itu akan pergi semua. Karena itu signal tanda bahaya yang dikeluarkan dari tikus itu sendiri. Nah, sehingga ketika kami sudah memahami konsep itu, kami memproduksi pupuk ini, kami beli tikus Pak. Beli tikus tapi nggak banyak, cuma 10 ekor atau 20 ekor ya. Terus kami ambil serumnya. Nah, serum itu yang kami masukkan ketika proses pembuatan pupuk. Jadi di dalam pupuk KSM itu sudah ada serum signal tanda bahaya untuk mengusir tikus. Jadi sifatnya ngusir.
dan itu akan kuat bila mana digunakan dari awal dan dia akan masuk ke dalam tanah. Jadi kalau sudah kena serangan tikus baru dikasih ya nggak mempan, kurang masuk. Tapi kalau dari awal insya Allah nanti tikusnya tidak akan mau datang ke situ, dia akan pergi, mendingan makan tempat orang lain seperti itu. Jadi tikus ini akan teratasi. Nah kemudian untuk keong saya belum berani mengatakan dari pupuk KSM sebetulnya mampu, tapi pelan-pelan. Jadi kalau keong, kalau sama masih mau menggunakan pestisida monggo. Kalau dari KSM sifatnya pelan. Jadi takutnya baru tanam langsung sudah dimakan keongnya belum pergi kan gitu. Jadi saya belum mengatakan kalau keong itu teratasi secara total, belum. Tapi yang lainnya insya Allah itu bisa teratasi. Nah inilah cara atau metode dari KSM bagaimana kita bisa mengatasi masalah tanpa menggunakan racun seperti itu. Nah produk yang kita produksi adalah pupuk. Ada dua, yang pertama adalah pembenah tanah. Kemudian yang kedua pupuk pemacu pertumbuhan plus pembuahan. Jadi sudah komplit Pak pertumbuhan dan pembuahannya. Jadi ini pupuk yang kita produksi untuk digunakan di pertanian kita. Nah sekali lagi saya tambahkan tentang fungsi daripada SL. SL ini fungsinya dia punya sifat penembus Pak. Penembus. Kalau jenengan selama ini bertani menggunakan pupuk kimia, itu ditebarkan atau disemprot pupuk kimianya? Tebar. Kenapa harus ditebar? Kenapa nggak disemprot? Kalau disemprot gosong. Kenapa gosong? Karena dia nempel di daun, nggak bisa masuk, kena panas matahari itu akan timbul panas dan gosong. Karena pupuk kimia itu untuk masuk ke dalam tanaman itu harus jatuh ke tanah, terurai, ya harus terurai, diserap oleh akar melalui fotosintesis baru akan masuk ke dalam tanaman. Dan itu perlu waktu. Jadi kalau sampai pupuk 100 kg ini yang bisa masuk kurang lebihnya 30%-nya, yang 70%-nya ini bisa hilang, ya bisa hilang. Dari hilangnya kemana? Karena proses tadi harus terurai itu ada yang menguap, ada yang larut, ada yang tidak terurai, dan ada yang mengendap. Jadi tidak bisa terserap semuanya ke dalam tanaman kita. Tapi dengan menggunakan SL, nanti fungsi daripada SL terhadap pupuk kimia ketika bercampur dengan SL itu dia akan langsung jadi penembus. Penembus itu maksudnya gini Pak, disemprot ke tanaman, disemprotkan, nempel di daun, itu langsung masuk. Hanya butuh waktu 11 menit Pak. 11 menit sudah masuk ke dalam jaringan tanaman.